Selamat datang di channel Jendela Sains. Di video ini kita akan membahas turunan fungsi aljabar part yang ke-15, yaitu tentang aplikasi turunan fungsi aljabar, dan kita membahas garis singgung dan garis normal kurva. Simak terus video ini sampai akhir. Mulai part ini kita masuk ke aplikasi turunan fungsi aljabar. Ada 8 hal yang akan kita bahas. Yang pertama adalah garis singgung dan garis normal kurva. Yang kedua, dalil L'Hopital. Yang ketiga, kemonotonan fungsi. Yang keempat, menggambar kurva fungsi polinom. Yang kelima, nilai maksimum dan minimum fungsi pada interval tertutup. Yang keenam, kecepatan dan percepatan pada gerak lurus. Yang ketujuh, laju perubahan fungsi. Dan yang terakhir, kasus nilai maksimum dan minimum. Di part ini kita bahas topik yang pertama, yaitu tentang garis singgung dan garis normal kurva. Untuk mengetahui apa itu garis singgung dan garis normal kurva, perhatikan gambar berikut. Jadi misalkan di bidang koordinat ini ada kurva y sama dengan fx, gambarnya yang warna biru ini, lalu ada titik P, koordinatnya x1, y1, dan titik Q, koordinatnya x2, y2. Maka kalau misalkan titik P dan titik Q saya hubungkan dengan garis lurus, maka gambar garisnya seperti ini, garis yang warna merah ini. Jadi garis yang warna merah ini berpotongan dengan kurva y sama dengan fx di dua titik, yaitu titik P dan titik Q. Oke? Nah, kalau misalkan kita mau mencari berapa kemiringan atau gradien dari garis yang warna merah ini, kita gunakan rumus yang ini. Jadi M sama dengan, ingat ya, rumus gradien garis yang melalui dua titik x1, y1 dan x2, y2 adalah M sama dengan y2 min y1 per x2 min x1. Oke, kemudian gini, titik P atau koordinatnya x1, y1 bisa kita tarik garis putus-putus ke bawah, ini x1 atau absisnya, dan ke kiri, ini y1 atau ordinatnya. Demikian juga titik Q, ini x2, ini y2. Oke, nah lalu gini, selisih antara absis titik P dan titik Q atau selisih antara x1 dan x2 ini bisa kita sebut delta x. Dan selisih ordinatnya atau y2 min y1 ini adalah delta y. Sehingga karena x2 min x1 itu sama dengan delta x dan y2 min y1 sama dengan delta y, sehingga rumus ini bisa kita modifikasi sama dengan delta y per delta x. Sehingga gradien garis yang warna merah ini dapat dinyatakan M sama dengan delta Y per delta X. Oke? Nah, kemudian kalau misalkan saya geser titik Q yang koordinatnya X2, Y2 ini semakin mendekati titik P sampai dia hampir berimpit dengan titik P atau dalam keadaan limit delta X maupun delta Y-nya ini mendekati 0, jadi P sama Q ini hampir nempel, maka menghasilkan gambar yang seperti ini. Ini bidang koordinat, ini kurva y sama dengan fx, karena tadi titik Q mendekati titik P, jadi anggapannya titik P dan titik Q itu seperti hampir berhimpit atau melebur, atau bisa kita gambarkan satu titik aja, yaitu titik P yang koordinatnya x1, y1, gitu kan ya. Lalu di sini x1, y1 kita tarik garis putus-putus ke bawah, ini x1, dan ke kiri ini y1. Maka garis warna merah yang tadinya berpotongan dengan kurva y sama dengan fx di dua titik, sekarang berpotongannya bukan di dua titik lagi, hanya satu titik, yaitu titik P itu sendiri, x1, y1. Nah, kalau misalkan berpotongannya di satu titik, namanya bukan berpotongan, namanya adalah bersinggungan. Oleh karena itu, garis yang warna merah ini disebut dengan garis singgung, karena hanya menyentuh, nggak memotong, hanya menyentuh di satu titik, menyentuh kurva y sama dengan fx di titik P x1, y1. Oke, jadi di sini garis y sama dengan ax plus b merupakan garis singgung kurva y sama dengan fx di titik x1, y1. Titik P atau x1, y1 itu disebut juga dengan titik singgung. Oke, nah kalau misalkan kita mau mencari persamaan garis singgung atau persamaan garis y sama dengan ax plus b ini persamaannya apa? Gini caranya, ini kan titiknya cuma satu, yaitu x1, y1. Berarti kita harus cari gradiennya, yaitu gradien garis singgung. Kalau misalkan nanti gradiennya sudah tahu, ada koordinatnya, x1 tahu, y1 tahu, gradien tahu, maka tinggal kita masukkan. Masih ingat rumusnya? Y min y1 sama dengan m dikali x min x1. Atau kalau di sini, persamaan garis singgung adalah y min y1 sama dengan m-nya kita
kasih kode atau kita kasih indeks GS. GS itu garis singgung. Untuk membedakan nanti ada yang namanya garis normal. Kalau garis normal ya GN gitu ya. Jadi Y min Y1 sama dengan MGS dikali X min X1. Oke? Nah, berikutnya kalau misalkan dari titik P yang koordinatnya X1, Y1 ini saya buat satu garis lagi yang tegak lurus terhadap garis singgung yang warna merah ini, maka dihasilkan garis yang seperti ini. Garis yang warna hijau persamaannya Y sama dengan PX plus Q. Garis yang warna hijau ini tegak lurus atau siku-siku terhadap garis yang warna merah. Oke? Nah, garis Y sama dengan PX plus Q ini merupakan garis normal kurva Y sama dengan Fx di titik X1, Y1. Jadi, baik garis singgung maupun garis normal itu sama-sama melalui titik X1, Y1. Cuma bedanya kalau garis singgung itu dia menyinggung kurva. Kalau garis normal itu tegak lurus terhadap garis singgung. Tapi dia sama-sama melalui atau berpotongan di titik singgung, yaitu titik P, X1, Y1. Sehingga kalau persamaan garis normal, ya sama. Tinggal MGS ini diganti MGN. Jadi persamaan garis normal, Y min Y1 sama dengan MGN dikali X min X1. Oke? Nah, tadi kan saya sudah singgung. Untuk mencari persamaan garis harus tahu X1 atau absis, Y1 atau ordinat, dan M atau gradien. Ingat ya, harus ada 3 komponen atau 3 unsur yang diketahui. Kalau Y sama X-nya ini nggak perlu diketahui, karena kan kita mau membuat persamaan. Yang perlu kita cari adalah X1, Y1 dan MGS kalau garis singgung, X1, Y1 sama MGN kalau garis normal. Gimana cara mencarinya? Gini, biasanya di soal, di antara X1 atau absis, Y1 atau ordinat, dan M atau gradien, itu biasanya diketahui minimal 1. Bisa 2, kalau 2 ya lebih baik, kan kita ngitungnya nggak banyak gitu ya. Terus gimana cara nyari lainnya? Gini, ada rumusnya. Yang pertama, Y1 atau ordinat ya sama dengan Fx1. Ya masuk akal ya. Absis atau X1 kalau kalian masukkan ke fungsi ya jadinya Y atau Y1 atau ordinat gitu kan ya. Nah, lalu di sini MGS, gradien garis singgung, sama dengan F aksen X1 sama dengan X1 dimasukkan ke fungsi turunan. Kok bisa? Gini, kita kembali ke gambar yang pertama tadi. Gambar yang pertama tadi gradiennya kan delta Y per delta X. Lalu dari gambar pertama ke gambar kedua itu kan tadi saya sudah bilang Q-nya ini saya gerakkan mendekati P sampai dalam keadaan limit. Jadi delta X-nya ini mendekati 0. Atau di grafik yang kedua ini M-nya atau gradiennya itu sama dengan limit delta X mendekati 0 dari delta Y per delta X. Limit delta X mendekati 0 delta Y per delta X, kalau kalian masih ingat, ini definisi turunan, yaitu sama dengan dy per dx, turunan pertama, atau sama dengan f aksen x. Nah, jadi di sini, gradien itu ya sama aja dengan turunannya. Kemudian dari fungsi turunan ini dimasukkan absisnya, dimasukkan x1. Makanya MGS sama dengan f aksen x1. Paham ya? Jadi intinya X1 atau absis kalau dimasukkan ke fungsi asal, ke Fx atau Y, itu jadinya ordinat atau Y1. Tapi kalau X1 atau absis dimasukkan ke fungsi turunan, jadinya adalah gradien garis singgung. Oke? Nah, gradien garis singgung beres ya. Sekarang kalau garis normal gimana? Ingat, dua garis yang saling tegak lurus itu gradiennya kalau dikalikan sama dengan -1. Ya. Jadi di sini saya kasih catatan lagi. Kalau dua garis sejajar itu gradiennya sama, M1 sama dengan M2. Kalau dua garis saling tegak lurus itu M1 kali M2 sama dengan -1. Di sini, garis singgung dan garis normal saling tegak lurus, jadi MGS kali MGN sama dengan -1. Jadi kalau misalkan kita mau mencari MGN, kita harus cari dulu MGS-nya dari F aksen X1. MGS tahu baru dimasukkan ke rumus MGS kali MGN sama dengan -1 untuk mencari MGN. MGN tahu ya sudah, kan X1 Y1-nya tahu, MGN tahu, bisa kita buat persamaan garis normal. Oke, jadi saya ulangi lagi ya, untuk mencari persamaan garis singgung maupun persamaan garis normal harus diketahui 3 unsur penting, yaitu absis atau X1, ordinat atau Y1, dan gradien. Kalau garis singgung ya MGS, kalau garis normal ya MGN. X1 atau absis kalau dimasukkan ke fungsi asal jadinya Y1 atau ordinat. X1 atau absis kalau dimasukkan ke fungsi turunan jadinya adalah MGS atau gradien garis singgung. Oke? Kita langsung ke contoh soal.
Tentukan persamaan garis singgung dan garis normal dari kurva Y sama dengan X pangkat 3 min 2X plus 5 di titik 1,4. Jadi ini langsung diketahui ya koordinatnya ya. Jadi ini X1, ini Y1. Langsung aja kita tulis dulu ya. Absisnya atau X1-nya itu sama dengan 1. Koordinatnya atau Y1 itu sama dengan 4. Kita tinggal mencari gradien, baik garis singgung maupun garis normal. Nah, untuk mencari gradien itu kita harus cari turunannya ya. Jadi di sini kita cari turunan pertama fungsi itu f aksen x. Berarti sama dengan x pangkat 3 turunannya berarti 3, jadi koefisien x pangkat berkurang 1, 3x kuadrat berarti ya. Min 2x ambil koefisiennya berarti min 2. Plus 5 kan konstanta turunannya 0. Jadi f aksen x sama dengan 3x kuadrat min 2. Lalu kita cari gradien garis singgung MGS sama dengan f aksen x1. X1-nya 1 ya sudah, berarti sama dengan f aksen 1. 1 kita masukkan ke fungsi turunan, berarti jadi 3 dikali 1 kuadrat min 2. Berarti MGS sama dengan 3 kali 1, 3 min 2, 1. Oke, kita lanjut ke MGN dulu ya, nanti sekalian cari persamaan garis singgung dan garis normal. Kita cari gradiennya, berarti ingat garis singgung dan garis normal saling tegak lurus. Jadi MGS kali MGN sama dengan min 1. MGS-nya 1 dikali MGN sama dengan min 1. Ya sudah, berarti MGN sama dengan min 1. Kita masukkan ke persamaannya. Yang pertama, saya singkat ya, PGS, persamaan garis singgung. Itu Y min Y1 sama dengan MGS dikali X min X1. Y sama X biarkan aja, kita kan mau mencari persamaan. Y min Y1-nya 4 sama dengan MGS itu 1 dikali dalam kurung X itu biarkan min X1 itu 1. Berarti Y min 4 sama dengan X min 1 atau langsung aja Y sama dengan X min 1 plus 4 berarti plus 3. Ini persamaan garis singgungnya. Sekarang persamaan garis normal PGN. Sama, Y min Y1 tinggal diganti ini MGN. MGN dikali X min X1. Y min Y1-nya 4 sama dengan MGN-nya min 1 dikali X min X1-nya 1. Berarti Y min 4 sama dengan min 1-nya kita kalikan ke dalam, berarti min X plus 1. Berarti Y sama dengan min X plus 1 plus 4 itu plus 5. Oke, jadi kita dapatkan jawaban soal ini, persamaan garis singgung dari kurva Y sama dengan X pangkat 3 min 2X plus 5 di titik 1,4 adalah Y sama dengan X plus 3. Dan persamaan garis normalnya adalah Y sama dengan min X plus 5. Oke? Oke, sekian untuk video kali ini. Untuk melihat playlist lengkap dari bab ini, bisa kalian klik thumbnail yang ada di sebelah kanan atas ini. Jika ada pertanyaan, saran, maupun kritik, bisa kalian tulis di kolom komentar. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.